Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing studi Al-Quran dan Hadis. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusannya, terlebih dalam membimbing kami sebagai manusia. Perkenalkan, nama saya Ilyas Nurhalis, nomor induk mahasiswa saya 2530113041. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang Makiyah Madaniyah. Langsung saja, definisi Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, ada 4 definisi dari Makiyah dan Madaniyah. Yang pertama, yaitu teori waktu turun, mulahadat zaman an-nuzul. Ketika surat Makiyah turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, meski lokasinya selain Makkah. Jadi meskipun Nabi Muhammad SAW itu bukan di lokasi Mekah, tetapi dia belum hijrah ke Madinah, maka dinamakan surat Makiyah atau ayat Makiyah. Terus yang kedua, Madaniyah, turun setelah hijrah meski bukan di Madinah. Jadi meskipun dimanapun, kalau Nabi sudah hijrah maka dinamakan Quran surat Madaniyah. Contoh Quran surat An-Nisa ayat 58 yang diturunkan di Mekah namun dihitung Madaniyah karena setelah hijrah. Ataupun sebaliknya, seperti halnya surat Al-Maidah ayat 3. Di situ dikategorikan surat Madaniyah meskipun pada waktu Haji Wada, tahun ke-10 setelah hijrah. Dan teori yang kedua adalah tempat turun, mulahadat makan an-nuzul. Dari segi teori tempat turun, Makiyah diturunkan di Mekah dan sekitarnya, termasuk Mina dan Arafah. Ketika ada surat yang turun di Mekah dan sekitarnya, sekitar Mekah yaitu Mina dan Arafah atau ayat, maka dinamakan surat atau ayat Makiyah. Dan begitu juga Madaniyah, diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Nah, kekurangan dari teori yang kedua ini yaitu tidak semua wahyu turun di kota ini. Contoh seperti halnya di Tabuk dan di Baitul Maqdis. Maka ini jauh dari keduanya. Nah, ini kekurangannya. Jadi kedua ayat atau tempat tersebut itu jauh dari keduanya, mau Mekah maupun Madinah. Teori yang ketiga yaitu sasaran atau pendengar, mulahadat al-mukhatab fi an-nuzul. Berdasarkan siapa yang dituju dalam ayat, semisal dalam ayat tersebut ditujukan kepada penduduk Mekah, maka dinamakan surat atau ayat Makiyah. Kalau ditunjukkan ayat tersebut ditunjukkan kepada penduduk Madinah, maka dinamakan Madaniyah. Dihubungkan dengan kata panggilan seperti ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Nah, di sini maka sebutan-sebutan seperti ini bisa dijadikan ciri-ciri dari surat atau ayat Makiyah. Yang selanjutnya Madaniyah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Nah, kekurangan dari teori yang ketiga ini, kekurangan tidak semua ayat menggunakan panggilan ini. Tidak semua ayat. Jadi, karena apa? Karena dalam semua surat hanya berjumlah 8,9% saja, 19% saja yang menggunakan huruf nida, yaitu ya. Maka tidak bisa dikategorikan atau tidak bisa, susah untuk mendefinisikan atau mengelompokkan apakah ini makkiyah ataupun madaniyah. Itu susah sekali. Karena apa? Lebih banyak, cenderung lebih tidak ada huruf nida sampai 91,81%. Nah, seperti itu. Lalu yang keempat adalah teori kandungan isi, mulahadat tadamun al-surah. Nah, makkiyah banyak kisah umat terdahulu. Jadi kandungan dari surat makkiyah atau ayat makkiyah itu banyak berisi tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu seperti halnya umat Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Yunus, dan lain sebagainya, atau rasul-rasul lain dan nabi-nabi lain. Dan yang selanjutnya adalah madaniyah, yaitu rata-rata madaniyah itu berisi hukum seperti hanya hudud, faraid itu. Nah, kekurangan dari teori kandungan isi itu tidak praktis karena nggak semua ayat itu berisi kisah ataupun hukum. Nggak praktis, jadi susah membedakan antara ini harus terperinci mengetahui bahwa kisah umat terdahulu atau hukum-hukum harus memang secara jelas, maka tidak praktis, susah. Begitu. Lalu selanjutnya metode makkiyah dan madaniyah. Ada dua metode makkiyah dan madaniyah. Yang pertama, metode pertama yaitu manhaj sama'i riwayat, berdasarkan penuturan sahabat atau tabi'in yang menyaksikan sendiri wahyu turun, menjadi dasar utama pengklasifikasian. Jadi ketika ada wahyu turun kepada Nabi dan di situ ada para sahabat atau para tabi'in, maka di situ bisa dipastikan bahwa ayat tersebut termasuk tergolong yang mana. Apakah dia makkiyah ataupun madaniyah. Seperti itu. Terus kalau tidak ditemukan pada manhaj sama'i dalam pengklasifikasiannya tidak ditemukan, ya, maka kita memakai metode yang kedua, yaitu manhaj qiyasi atau ijtihad. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan cara analisis karakteristik ayat atau surat makkiyah ataupun madaniyah yang sudah pasti melalui riwayat, lalu diaplikasikan ke ayat-ayat yang statusnya belum diketahui. Seperti halnya ada huruf nida atau kala, bahasa yang gaya bahasanya dan juga panjang atau tidak suratnya, itu bisa dianalisa karakter dari ayat ataupun surat makkiyah atau madaniyah. Nah, jadi kita bisa mengelompokkan, berarti kalau suratnya panjang itu masuknya kemana, gaya bahasanya seperti ini kemana, ataupun ketika ada huruf nida, ya ayyuhalladzina amanukah atau ya ayyuhalladzina kafirun, apakah ini masuk, berarti masuknya makkiyah ataupun madaniyah, ya, seperti itu contohnya. Jadi itu manhaj qiyasi. Selanjutnya, ciri-ciri surat makkiyah dan madaniyah. Makkiyah
memiliki ciri-ciri sering memuat ayat as-sajdah. Ya, sering ada lafaz kala, ada panggilan ya ayuhan nas, kisah nabi dan umat terdahulu. Kalimat singkat retoris menyentuh, berisi tentang ketauhidan, keimanan, dan hari akhir. Terus cenderung bahasanya menggunakan gaya bahasa yang tegas dan mengentarkan hati. Sedangkan Madaniyah banyak ayat hukum sosial dan ibadah, banyak dialog dengan ahli kitab, ada panggilannya ayyuhalladzina amanu, ya, dan surat Madaniyah juga berisi tentang hukum muamalah, munafakat, dan kenegaraan. Dan juga ayatnya cenderung panjang, tidak seperti Makkiyah, pendek-pendek, dan juga membahas orang munafik. Terus Madaniyah juga membahas tentang dakwah pada Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi jumlah surat yang disepakati oleh para ulama itu berjumlah 82 Makkiyah, 20 Madaniyah. 12-nya masih diperselisihkan. Seperti Al-Fatihah, Ar-Rahman, An-Nas itu masih dipertanyakan apakah dia di Mekah ataupun di Madinah. Seperti itu. Lalu selanjutnya hal khusus dalam kajian Makkiyah Madaniyah. Yang pertama ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Jadi terdapat ayat-ayat Makkiyah yang berada dalam surat Madaniyah. Di antara sekian contoh ada surat Al-Anfal. Nah, ayat 30. Yaitu berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Mekah sebelum Nabi hijrah. Tetapi pertemuan para pemuka Quraisy di Dar an-Nadwah, maka merencanakan untuk menangkap dan memenjarakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membunuh atau mengusir beliau, tetapi makar ini digagalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan lolosnya Nabi hijrah ke Madinah. Jadi ada ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Yang kedua ada ayat Madaniyah dalam surat Makkiyah. Dan juga ada ayat turun di Mekah, turunnya di Mekah tapi dihukumi Madaniyah seperti Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat yang turun di Madinah tetapi hukumnya Makkiyah, yaitu seperti halnya Quran surat At-Taubah 1-3. Ada juga ayat Makkiyah mirip Madaniyah. Ada kemiripan dengan ciri-ciri Madaniyah. Itu seperti halnya Quran surat An-Najm 32. Yang keenam, ada ayat Madaniyah mirip Makkiyah. Ayatnya ada kemiripan atau merupakan ciri-ciri dari Makkiyah. Seperti Quran surat Al-Anfal ayat 32. Lalu ayat dibawa dari Mekah ke Madinah. Quran surat Al-A'la. Ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Quran surat At-Taubah. Nah, itulah 8 tersebut adalah hal khusus dalam kajian Makkiyah dan Madaniyah. Urgensi manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Apa sih manfaat kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah? Manfaatnya apa? Tidak lain tidak bukan yang ada 8 dari manfaat kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, membantu tafsir. Mengetahui konteks turun ayat memudahkan penafsiran dan membenarkan ayat nasakh mansukh. Jadi kita mengetahui konteks turun ayat, ini konteksnya apa dulu, kita bisa mengetahui lewat apa. Nah, memudahkan penafsiran dan membedakan ayat nasakh mansukh. Dan yang kedua, mengetahui gaya bahasa Quran untuk strategi dakwah yang efektif mengikuti keadaan mad'u. Nah, yang ketiga, mengikuti sejarah dakwah Nabi, Al-Quran sebagai dokumentasi perjalanan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran sebagai dokumentasi perjalanan dakwahnya Nabi dari mulai Mekah, hijrah ke Madinah,
itu ada peristiwa apa saja, konflik apa saja. Lalu yang keempat, menunjukkan perhatian umat pada Quran, termasuk detail tempat, waktu, dan kondisi turunnya ayat. Di manakah kondisi turun ayat tersebut, tempatnya, waktunya kapan, kondisinya sedang apa, sedang peperangankah, atau Nabi sedang ada dalam kondisi seperti apa, kita bisa mengetahui. Lalu yang kelima, memahami sejarah pensyariatan hukum. Nah, seperti hanya toharoh, lalu juga faraid, dalam perkembangan zaman. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Jadi zaman ke zaman pada masa Rasul itu seperti apa. Lalu yang keenam, menemukan hikmah pensyariatan hukum, melihat proses bertahap penetapan hukum. Ada proses tahapan-tahapan yang mana itu tidak langsung menetapkan suatu hukum, ada prosesnya. Memahami tahapan dakwah Islamiyah, kita dapat memahami, oh berarti tahapan-tahapan Rasul itu, Nabi itu dakwahnya dari mulai sembunyi-sembunyi sampai terang-terangan. Yang kedelapan, mengenal kondisi sosial masyarakat Mekah dan Madinah saat wahyu turun. Kita tahu kondisi masyarakat Mekah ketika wahyu turun itu seperti apa, Madinah itu seperti apa, apakah tentang lagi krisis atau sedang konflik, kita mengetahui. Nah, lalu penjelasan istilah penting. Di sini sangat dijelaskan penjelasan istilah penting. Makkiyah, ayat atau surat terkait masa sebelum hijrah Nabi atau turun di Mekah. Madaniyah, ayat atau surat terkait masa sesudah hijrah Nabi atau turun di Madinah. Hudud, hukum pidana Islam seperti hukum zina, mencuri, dan lain sebagainya. Faraid, menerangkan tentang hukum waris dalam Islam, pembagian hak waris. Nasakh, mansukh, ayat yang menggantikan dinamakan nasakh dan yang digantikan dinamakan mansukh hukumnya. Muqatta'ah, huruf-huruf di awal seperti alif, lam, mim, ha, mim, seperti itu. Lalu kesimpulan dari PowerPoint atau presentasi kali ini adalah klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah penting agar umat Islam dapat memahami isi, konteks sejarah, dan hukum-hukum dalam Al-Quran secara tepat. Jadi kita mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu sangat-sangatlah penting bagi kita sebagai umat Muslim. Kenapa kok kita dapat memahami isi, konteks sejarah dalam Al-Quran dan hukum-hukum dalam Al-Quran secara tepat. Tidak ada katanya. Jadi secara tepat memang sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Pengelompokan berdampak pada pemahaman tafsir, jadi bisa memudahkan sejarah serta strategi dakwah. Setiap teori memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, teori-teori yang disebutkan di awal itu memiliki kelebihan dan kelemahan. Namun kombinasi riwayat sahih dan analisis karakteristik tetap menjadi metode utama dan diakui mayoritas ulama. Jadi dari mulai riwayat-riwayat yang sahih dikumpulkan dan dianalisa karakternya, ayat seperti apa, suratnya karakternya seperti apa, maka tetap menjadi metode utama ulama untuk memudahkan dalam penafsiran. Lalu yang 10, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam penjelasan tentang materi Makkiyah dan Madaniyah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.